Oke guys, kali ini gue bakalan ajakin kalian untuk melihat bagaimana kondisi market kripto ke depannya, atau mungkin ya saat ini dan beberapa minggu ke depan. Karena ada beberapa hal, fakta, dan data yang gue mau share ke kalian. Ini juga sebenarnya bisa menjadi indikasi besar ya. Dan gue gue melihat kayak penerawangan gitu ya jadinya. Jadi gue melihat kayaknya akan di beberapa minggu ke depan itu market sudah akan rally lagi ya. Nah, oleh karena itu data yang gue share kepada kalian ini juga bisa menjadi sebagai landasan utama, bukan landasan utama ya, landasan besar lah untuk kita mencoba untuk memperhitungkan langkah-langkah kita ke depannya bagaimana gitu. Untuk saat ini gue mau informasiin kepada kalian untuk kondisi harga Bitcoin sendiri itu sudah berada di range 19.236 dan ya ini mengalami penurunan yang cukup lumayan banget karena beberapa hari, beberapa minggu kebelakangan ini ya memang Bitcoin ini memang lagi berada di fase sideways. Jadi sideways aja gitu dan kita tinggal menunggu sebenarnya indikasi besar yang membuat mereka akan kembali rally atau bullish gitu. Jadi kalau misalkan kita melihat dari segi chartnya sendiri ya udah sekarang memang lagi di fase sideways di 19.000, di 20.000, di 21, mentok di 21.500 kemarin ya gitu. Jadi kalau saat ini sih sebenarnya adalah memang fase akumulasi karena data yang gua share juga ke depannya di video ini gue juga bakalan menjelaskan beberapa data yang memang menunjukkan hal itu akumulasi kepada Bitcoin. Ya, dan kalau misalkan kita juga melihat daripada koin-koin yang lainnya, misalkan si Ethereum, ada Polkadot, ada BNB, yang mereka juga mengalami penurunan yang lumayan gitu. Ya, oke. Tapi sebelum lanjut, gue mau informasiin kepada kalian bahwa sebelum kalian tonton video ini lanjut, kalian support gue. Ya, tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kalian bisa dapetin update news terbaru mengenai mengenai dunia cryptocurrency. Oke, Bang, apa aja sih sebenarnya hal yang kita harus ketahui bersama? Oke. Jadi sebenarnya guys, ada beberapa data yang gue harus share kepada kalian. Pertama, fear and greed-nya yaitu saat ini berada di 11% ya. Di 11% ini cukup lumayan mengalami penurunan karena kemarin kan dia mengalami 14, sekarang turun 11%. Jadi memang ya namanya juga weekend ya. Jadi weekend kayak gini ya orang bakalan menjual-jual ya untuk biayai hidup anaknya, istrinya, ada diskon ke mall atau makan segala macam ya mereka ngambil gitu. Gitu ya. Jadi wajar aja kalau misalkan hari weekend seperti ini ya market memang lagi penurunan itu. Terus yang kedua adalah gue mau informasiin kepada kalian yaitu adalah ada data yang gue temukan yaitu adalah saat ini paus Bitcoin terkaya memboroskan lebih dari 102 juta dolar pada Bitcoin dalam sebulan dalam kesenangan akumulasi besar-besaran. Jadi di sini yang gue dapat di sini tuh adalah data yang menurut gue cukup valid bisa menjadi landasan besar untuk kita. Nah, di sini dijelaskan bahwa dompet Bitcoin non pertukaran terkaya sedang berbelanja Bitcoin saat penurunan pasar kripto berlanjut. Nah, dompet peringkat ketiga dalam kepemilikan Bitcoin di belakang dua dompet pertukaran kripto membeli 4.816 Bitcoin selama sebulan terakhir menghabiskan lebih dari 102 juta dolar dalam prosesnya. Gila nggak tuh kan? Wah, keren banget. Nah, sebagai catatan besar, ada yang menurut gue sangat-sangat menarik di sini nih. Bentar ya. Oke, mana nih? Mana? Mana sih itu? Bentar. Nah, ini ya di sini. Lebih dari 776.000 Bitcoin dipegang oleh total 5 alamat dengan lebih dari 100.000 Bitcoin. Tumbuh lebih dari 16% dalam 30 hari terakhir. Jadi ini guys, data ini menunjukkan bahwa saat ini ada 5 alamat besar atau 5 wallet besar atau 5 paus besar ya. Mereka sekarang itu melakukan fase akumulasi di dalam Bitcoin. Fase akumulasi itu mereka masuk ya. Dalam artian mereka tuh kayak ya udah gue beli gitu kan.
ya, seperti itu. Nah, akan tetapi pertanyaannya kenapa harganya nggak naik gitu kan? Nah, yang gue mau nekankan di sini adalah fase akumulasi mereka ini tidak terlalu signifikan. Dalam artian tuh mereka nggak terlalu besar-besar juga gitu. Ya ini cuma hanya segelintir bla 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 gitulah, uang-uang kecil lah gitu kan buat mereka ya. Jadi terus kok lu nanya gitu kan, lah bang kok mereka masuk gitu, kok mereka fase akumulasi gitu kan? Mereka nggak takut apa kalau dia ngedrop? Nah ini dia guys, sebenarnya kesalahan kita tuh rada-rada mentalnya rada-rada rusak ya. Di saat memang harga ngepam atau $40.000, $60.000 pada waktu itu, kita tuh seakan-akan kayak, oh gue mau masuk nih, gue mau beli, gue takut telat, gue, aduh gimana nanti kalau dia naik bla sampai $100.000 bla 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 gitu kan. Nah itu stigma itu tuh menyebar. Waduh, kayaknya telat deh masuk di $60.000, kayaknya telat deh masuk di $40.000 waktu itu. Jadi kayak seakan-akan tuh kita mau membeli di harga yang harga seperti itu. Tapi guys, ketika dikasih momen harganya yang lebih di bawah ya, $19.000, $20.000, $21.000, $22.000. Ini pertanyaannya ada aja yang bilang, "Duh, masuk gak nih? Masuk gak ya? Masuk gak ya?" Ada aja stigma, kayak rada-rada takut untuk masuk ke dalam dunia kripto gitu kan. Ada dua sih sebenarnya hal yang menurut gue tuh kenapa kita takut. Yang pertama, takut ngedrop lagi ya, takut ngedrop lagi. Terus yang kedua, dananya udah habis untuk masuk di dalam cryptocurrency. Itu dia kan. Nah, makanya gue selalu bilang kepada teman-teman sekalian, ingat kalau membeli itu usahakan dari gaji alokasikan ya, dana darurat kalian, dana investasi kalian, atau kalian juga misalkan bang gue tuh kan freelance gitu kan, ya udah berarti kalau kalian laku masukin berapa persen daripada misalkan kalian jebol closing jual mobil gitu kan, fee-nya berapa, terus kalau anggaplah fee-nya 15 juta, 20 juta gitu kan. Ya udah, misalkan kalian 10% masukin ke dana investasi, dana darurat berapa. Seperti itu guys. Jadi jangan ada bahasa bahwa ya nggak ada lagi uang buat nyicil gitu kan. Menurut gue sih agak salah, karena menurut ya, tapi ini ya maksudnya gini. Pemahamannya adalah yang gue omongin ini kepada orang-orang yang percaya bahwa cryptocurrency ke depannya itu bakalan tetap stabil atau bisa membuat kita tuh kaya ya. Jadi kalau misalkan antum ya. Jadi kalau misalkan kamu gitu kan, nggak percaya terhadap dunia cryptocurrency kalau dia bakalan bisa buat kamu cuan besar, atau ini kalian nggak anggap ini sebagai investasi, ya udah berarti ini bacotan gua ini bukan buat kalian. Ini tuh bacotan gua hanya orang yang menurut gua percaya bahwa kalian berinvestasi dalam dunia kripto itu bakalan bisa membuat kalian cuan ya. Karena pertama, kalian membeli aset dan wajar banget kalau aset itu tuh harganya turun, dan sudah wajar banget kalau harga aset itu bakalan naik. Oke? Paham dari sini? Jadi, jangan ada bahasa lagi bahwa di harga yang murah seperti ini, wait. Oke, tadi WhatsApp mood gue minta di-upgrade, guys. Sabar. Oke, ya lanjut ya. WhatsApp bot gue minta di-upgrade guys, kacau ya. Oke, jadi menurut gue adalah di saat kondisi seperti ini sih sebenarnya memang waktunya untuk kita melakukan juga cicil-cicil aja ya. Dana kita cicil-cicil. Ya masuknya nggak apa-apa 200.000, di semua 100.000, 50.000, nggak apa-apa. Di setiap token atau koin yang kalian anggap itu bakalan namanya berinvestasi ya. Kita kan harus ngecek, oh ini koinnya kayaknya bagus, oh ini kayaknya tanahnya bagus, ini posisinya bagus, oh yaudah gue beli di sini, gitu kan. Sama aja kalau dalam dunia kripto kita tuh harus meriset, oh ini koinnya bagus gak sih? Oh ini tokennya bagus gak sih? Ya udah kalau tokennya bagus ya udah gue cicil. Atau bahasanya kita tuh DP tanah, DP rumah gitu kan. Cicil kita bayar. Lama-lama harga rumah itu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan akan naik. Mungkin ada jalan raya besar di situ, atau ada fasum yang besar, atau ada mall yang dibangun, jadi harganya naik.
Nah, itu dia sama dengan dunia per-blockchainan. Mungkin saat ini kalian nyicil, tapi kita nggak tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ada aja mungkin kayak teknologi yang baru atau kayak mall besar lah gitu kan di dunia blockchain yang membuat harga blockchain itu naik atau token kalian naik, koin kalian ngepam. Nah, gitu guys ya. Jadi semoga aja sebenarnya stigma-stigma seperti ini tuh, pemahaman seperti ini tuh nyampe ke kalian. Pahami bersama bahwa kita ini dunia cryptocurrency itu berinvestasi, ada aset kalian di sana. Jadi kalau kalian ngejual ya aset kalian hilang. Kalau kalian nggak jual aset kalian turun, tapi suatu saat namanya investasi bakalan cuan. Itu dia guys ya. Jadi gua harap kalian ya harus, menurut gue gimana ya, mindsetnya dirubah lagi, oke? Sekarang tuh fase nyicil dulu ya, kita nyicil ya gitu kan. Kalian aja nyicil rumah berani, masa nyicil aset investasi kagak bisa? Masih udah. Terus kalian bilang, wah bang kan dana gue nggak besar. Nggak apa-apa, namanya juga kita ya beli 50.000, 100.000, 1 juta. Yang ada uang besar 100 juta, ya nggak apa-apa, masukin aja kalau kalian percaya. Kembali lagi ya, percaya kalau berinvestasi di dalam dunia cryptocurrency membuat kalian cuan. Nah, gitu aja bacotan pagi gua ya. Gua harap kalian sehat selalu, fit fun pastinya. Dan gua mau informasikan sebelum kalian close video ini, tekan tombol subscribe dan like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Support gua guys, dan share ke teman-teman kalian. Oke? Titip salam buat keluarga kalian dan dapat salam dari gua, Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.